kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu cara merealisasikan ide bisnis atau usaha. Jadi banyak orang punya ide bisnis yang luar biasa. Jadi semua mimpi, semua sukses itu berawal dari sebuah ide. Banyak yang bisa punya ide yang luar biasa, tetapi hanya sedikit yang bisa merealisasikan ide tersebut menjadi sebuah kenyataan. Jadi beberapa waktu lalu juga, beberapa tahun lalu, pada waktu saya membuat seminar, ada seorang anak muda yang bilang sama saya, "Pak, kapan hari itu saya pernah punya ide bisnis yang seperti ini. Tetapi karena saya terkendala satu dan lain hal, akhirnya saya tidak bisa merealisasikan ide itu. Dan ternyata beberapa tahun kemudian ada orang yang berhasil merealisasikan ide itu dan akhirnya menjadi sukses. Nah, sayang sekali apabila hal itu menimpa Anda. Jadi di sini saya akan mengajari Anda mencoba men-sharing bagaimana cara merealisasikan ide bisnis. Nah, sebelum masuk ke itu, cara tersebut, saya akan memberikan alasan mengapa ide bisnis tinggal mimpi saja dan tidak pernah terrealisasikan menjadi sebuah kenyataan. Nah, alasan yang pertama, kadang kita itu terlalu perfeksionis. Butuh semuanya harus betul-betul matang dan terlalu banyak pertimbangan. Jadi begini kadang, pada waktu kita sudah punya ide, kita semangat pasti untuk memikirkan ide tersebut. Nah, pada waktu kita berdiskusi atau kita dalam proses persiapan, tiba-tiba kita berpikir, seandainya nanti menemui sebuah jalan buntu gimana? Ketika menemui jalan seperti ini gimana? Begitu bertemu dengan rintangan seperti gini bagaimana? Nah, jadi terlalu dipikirkan, terlalu banyak pertimbangan, dan butuh sesuatu itu harus semuanya sempurna. Nah, karena terlalu banyak pertimbangan tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Gak jalan-jalan idenya. Nah, jadi seringkali kegagalan itu bukan karena Anda sudah mencoba dan gagal, bukan. Tetapi belum dilaksanakan persiapan, tapi karena persiapannya terlalu matang atau dalam bahasa kerennya kematangan, akhirnya nggak jalan dan akhirnya tidak menjadi sebuah kenyataan. Oke. Nah, terus alasan yang kedua, mengapa ide bisnis akhirnya tidak bisa terrealisasikan adalah orang Inggris itu ngomongnya procrastination. Suka nunda-nunda. Jadi harusnya bisa dilakukan minggu ini, ditunda minggu depan. Mungkin minggu ini, waduh, saya kok lagi males, lagi nggak mood, jadi akhirnya tidak dilakukan. Jadi selalu ditunda. Mestinya bisa selesai dalam 1 bulan, ditunda. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena seringnya ditunda, akhirnya Anda lupa dengan apa yang akan Anda kerjakan. Begitu akhirnya semuanya tidak menjadi terrealisasi. Nah, terus yang ketiga, alasan mengapa ide bisnis tidak bisa jadi kenyataan. Kadang banyak orang itu berhenti pada saat menghadapi kendala. Jadi pada waktu mau memulai, tiba-tiba terkendala yang paling banyak adalah, waduh, butuh modal. Saya tidak ada modal. Akhirnya apa? Ya nggak jalan. Atau lagi jalan tiba-tiba, waduh, kok harus begini? Kok saya menghadapi begini? Dan akhirnya apa? Putus juga di tengah jalan. Menurut survei, di tahun pertama, orang-orang yang buka bisnis atau bisnis yang buka, 80% yang buka di tahun pertama itu tutup. Kemudian sisanya di 5 tahun pertama itu 80% tutup juga. Jadi yang betul-betul berhasil di dalam bisnis itu tidak banyak. Nah, maka dari itu
Mengapa banyak orang gagal? Ya karena belum mencapai finish, sudah di tengah jalan menyerah. Nah, terus alasan yang terakhir mengapa ide bisnis tidak bisa menjadi kenyataan adalah gak pede, kurang percaya diri, kurang percaya bahwa dia atau Anda mampu untuk melaksanakan ide tersebut. Anda merasa bahwa, waduh, saya punya ide brilian, tetapi kok saya tidak percaya bahwa saya mampu merealisasikan ide tersebut. Nah, apabila Anda tidak percaya diri, ya nggak akan jalan. Jadi penting juga bagi kita untuk bisa percaya diri. Nah, jadi bagaimana cara merealisasikan ide bisnis supaya menjadi sebuah kenyataan? Step yang pertama, make everything simple. Jangan terlalu perfeksionis. Jadi jangan terlalu banyak dipikir. Jadi orang-orang yang sukses dalam merealisasikan ide bisnis, pada waktu saya bertanya dengan mereka simple. Cara berpikir mereka hanya melihat sebuah peluang usaha, sebuah peluang bisnis. Mereka nggak pernah berpikir banyak hal. Mereka pikir bagaimana caranya, terus kemudian secepat mungkin mereka merealisasikan. Perkara nanti di tengah jalan ada hambatan, ada masalah, coba diselesaikan. Jadi nggak perlu harus dipikir betul-betul disiapkan secara sempurna atau semuanya harus betul-betul perfect. Nah, jadi orang-orang yang saya bilang good executor itu tidak menunggu, tetapi mereka merealisasikan dulu. Pada waktu menemui masalah, diselesaikan. Begitu akhirnya mereka menjadi naik kelas. Mereka belajar sesuatu dari kesalahan yang mereka buat. Nah, dan ini akhirnya menuntun kepada step yang kedua. Kalau Anda tahu logo atau moto Nike yang sebelumnya adalah just do it. Jadi jangan banyak mikir, kerjakan aja. Perkara gagal, ya itu urusan yang kedua. Nah, maka dari itu di dalam start bisnis, saya pada waktu video yang sebelumnya saya juga pernah ngomong bahwa start small saja, jangan terlalu big. Jadi kadang saya di dalam membuka bisnis, saya selalu tanamkan di mindset saya bahwa ada uang sekolahnya. Jadi saya siap menerima sebuah kegagalan. Jadi apabila bergagal, yaitu saya anggap uang sekolah, ya kan? Jadi just do it aja, jangan terlalu banyak mikir. Nah, perkara nanti tengah jalan menemui masalah, ya kita coba selesaikan. Dan saya percaya apabila Anda sudah berkutat di dalam satu bidang bisnis dan Anda selalu berhasil memecahkan masalah, Anda percaya atau tidak, 5 tahun atau 10 tahun kemudian Anda menjadi orang dengan level yang sudah berbeda. Nah, terus akhirnya yang terakhir dalam merealisasikan ide bisnis adalah Anda harus mempunyai why yang kuat. Kenapa? Why Anda ada di bisnis ini? Mengapa Anda harus membuat ide bisnis ini menjadi sebuah kenyataan? Karena kalau why-nya tidak kuat, akhirnya akan melit Anda, menuntun Anda ke hal-hal yang disebut dengan procrastination tadi. Anda nunda. Tetapi kalau why Anda kuat, kenapa saya harus segera menyelesaikan bisnis ini, maka Anda akan bisa segera merealisasikan ide bisnis. Dan dengan why yang kuat, Anda juga tidak akan menyerah di tengah jalan. Nah, maka dari itu ini semua adalah step-step bagaimana caranya Anda bisa segera merealisasikan ide bisnis. Jangan pernah ditunda. Jangan semuanya harus perfect. Just do it aja. Karena dengan begitu Anda akan belajar. Semoga konten saya ini berguna bagi Anda yang mau merealisasikan ide bisnis. Thank you.